Saya hanya sebagai seorang ibu rumah tangga biasa. Kebetulan saya sendiri senang jamur, makanya saya terus lama kelamaan pengen usaha budidaya jamur, dan akhirnya sampai sekarang bisa terwujud. Alhamdulillah. Wah, ketoknya ada peluang untuk usaha ini, di samping saya senang juga gitu toh. Beberapa tahun setelah itu, sekitar 1 tahun, ada program pemerintah yang PNPM itu toh di desa sebelah. Kebetulan itu juga pelatihan pembuatan media jamur. Nah, terus kami ke sana, kepala desanya kan teman suami saya. Istilahnya Jawa itu matur, gimana kalau ikut belajar, kami kan warga desa lain. Alhamdulillah dipersilahkan. Kami minta modulnya, belajar sendiri, wayangnya kok kurang mantep, kurang pede gitu toh. Terus kami ke tetangga kota, ke Jogja waktu itu, belajar, sharing sama petani-petani yang lain. Terus akhirnya kami bisa awalnya budidaya, terus berjalan sekitar 3 tahunan. Kendala dianya, kalau kita beli kan perlu waktu 1 bulan 2 bulan untuk menunggu dapat medianya. Itulah kami belajar untuk membuat medianya sendiri. Kami belajar lagi, setelah beberapa waktu akhirnya kami bisa membuat media sendiri. Bahan bakunya dari kayu, terus dicampur beberapa bahan lain, dikasih air, dikemas, nah nanti awalnya untuk mencukupi kebutuhan sendiri, malah banyak teman-teman tetangga-tetangga yang suka ikut budidaya juga. Ya akhirnya bikin peluang usaha baru juga, di samping kami budidaya akhirnya bikin media, malah bikin orang lain tertarik untuk budidaya, akhirnya ini juga peluang juga.
itu kami letruko jadi ini, dan pas semangatnya dengan ketersediaan modal yang masih sangat terbatas waktu itu. Bayangkan ibu cuma seorang ibu rumah tangga yang nggak mengenal dunia usaha ya, yang saat itu cuma berdasarkan suka saja sama jamur. Nah, waktu itu kami berbudidaya cuma 250, ya itu sekitar 12 tahun yang lalu, cuma segitu modalnya. Dan kami tidak membuat kandang karena masih sedikit, jadi kami memanfaatkan tempat yang sudah ada. Waktu itu bekas kandang kayu di dalam, yang sekarang di belakang dapur ini tempatnya. Itu awalnya kami budidaya di situ 250. Saat itu nggak membikin rak, cuma kami taruh di bawah. Untuk jamur mentahnya kami juga otomatis jual ya, karena kami juga ada kandang untuk budidaya. Selain itu juga kami menyediakan medianya. Untuk budidaya sendiri, kalau pas jamur melimpah, kami juga mengembangkan usaha tidak dijual mentah saja, tapi dalam bentuk olahan. Kami kebetulan memilihnya untuk jamur crispy. Nah, kalau untuk jamurnya yang basah, kita masih jual di lingkungan sini aja, di Purworejo. Kalau untuk yang crispy-nya itu sudah keluar kota. Kebetulan buat pengembangan usaha yang jamur mentah kami kami buat olahan ya, kami bikin olahan. Kami memilihnya jamur crispy. Karena apa? Kita memilih jamur crispy tujuannya untuk yang expirednya lebih lama, tahan lama. Kalau yang bikin nugget atau sate itu kan bentuknya basah, otomatis kita harus cepat menjualnya. Kalau kita memilih jamur crispy karena itu kering dan kita menjualnya kan agak ini toh santai, nggak buru-buru. Soalnya itu bisa tahan sampai 6 bulan kalau tempatnya itu standar. Dibanding 10 tahun yang lalu, budidaya jamur itu kan masih asing ya. Ya, orang suka itu yang masih 1-2. Kalau di daerah perkotaan mungkin ini sudah membudidaya, tapi kalau di daerah pinggiran seperti kami, waktu itu jamur masih agak asing, jualnya masih agak susah lah. Kalau sekarang malah sudah gampang gitu. Jamur itu sudah membudidaya, sudah seperti sayuran yang lain ya, malah kebutuhannya semakin meningkat. Kedepannya ya itu semakin familiar istilahnya.
seperti sekarang pun sudah familiar tuh kalau jamur sudah diolah, tidak cuma untuk disayur tapi sudah dibikin bentuk makanan lain seperti nugget juga sudah ada, sate sudah ada, sudah diolah berbagai macam masakan. Harapannya ya semakin banyak orang yang suka karena itu kan hubungannya dengan usaha kami juga kan. Jamur crispy yummy. Semua negeri satu pojok.